Infinix Zero 5G Dimensity 903,4 juta. What the fuck, Infinix? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Kalau kalian kurang kerjaan dan bingung mau ngapain, silahkan habiskan waktu dan kuota kalian untuk menonton video ini, yang mungkin adalah video teraneh dalam channel Gosip Tekno karena mendadak kami menjadi gusar di tengah malam. Udah siap-siap tidur, scroll Instagram tipis-tipis, dan muncullah postingan Infinix Zero 5G lengkap dengan bandrol harganya yang bangke. Siapa yang bisa tidur setelah melihat postingan semacam itu? Sudah cukup lama kami tak merasa heboh seperti ini. Mungkin terakhir kali waktu rilisnya Poco X3 Pro ya. Ditambah lagi rilisan smartphone di awal 2022 ini lumayan membosankan. Jadi munculnya harga Infinix Zero 5G ini bisa dibilang menggairahkan gitu. Sekali lagi kami tegaskan ya, ini bukan video review. Kami bukan gadgetin atau jagat review yang bisa dapat unit sebelum jadwal rilisnya. Dan kami juga nggak bisa mereview sebagus mereka dengan video yang sinematik. Jadi ya, ini cuma sekedar video curhat dan pandangan kami tentang smartphone ini berdasarkan spek tertulisnya saja. Jadi kalau kalian nggak cocok, nggak suka, bisa skip aja, tutup videonya. Mari kita bedah sedikit apa yang ada dalam Infinix Zero 5G dengan harga 3,4 juta. Gila. Desain. Ini kalau kita lihat sekilas mirip dengan desain Oppo Find X3 Pro ya. Bahkan pilihan warnanya pun kayaknya juga mirip kalau kami tidak salah. Oke, kamera depan model tompel tengah. Bodinya belum ikut tren retro yang kotak dan materialnya masih dari plastik. Ya oke lah, 3,4 juta 5G masih ada bentuknya aja udah syukur gitu. Ya sekedar preferensi pribadi aja, kami sebenarnya tak terlalu suka dengan desain seperti ini. Kami lebih suka desain kamera bump yang tegas macam Note 20 Ultra atau mungkin rata sekalian gitu, macam S22 Ultra yang baru. Itu oke. Kita lanjut ke layar ya. Di bagian layar ada IPS LCD, Full HD+, 6,78 inci 120Hz. Ini gede ya. Ya Infinix sih emang biasa sih rilis layar gede. Terus dengan tingkat kecerahan 500 nits. Bukan spesifikasi layar yang luar biasa, tapi kami rasa sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan saat ini. Lanjut ke bagian memori. Di sini variannya cuma ada satu ya, dengan RAM 8GB plus 5GB extended RAM dan storage 128GB UFS 3.1. Wih, mantap. Bukan kaleng-kaleng bos. 3,4 juta dapat UFS 3.1 dan masih ditambah poin plus lain-lain gitu. Sebagai perbandingan, Redmi Note 11 Pro 4G yang harganya 3,5 jutaan aja masih pakai UFS 2.2. Edan ini mah. Kita pindah ke apa ya? Baterai deh. 5000 mAh, charging 33 watt, sertifikasi TUV Rainline cukup. Kalau buat user normal sebenarnya user normal dan casual ya, atau gamer tipis-tipis, 18 watt aja itu sebenarnya masih bisa kompromi gitu. 33 watt sih cukup banget ya, kalau kata kami sih. Lanjut ke chipset, nah ini dia bintangnya, MediaTek Dimensity 900 5G. Belum banyak smartphone resmi yang pakai chipset ini, tapi misal pun ada, harganya nggak mungkin 3 juta. Sebutin deh, Oppo Reno 6 5G 6 juta, Vivo V23 5G, ya ini Dimensity 920 sih, 5,2 juta. Nah ini 3,4 juta gitu. Padahal 5G ini masih jadi bahan jualan utama kebanyakan pabrikan buat katrol harga. Nah ini dibanting gitu aja sama Infinix, 5G 3 juta, spek kenceng. Dimensity 900 di Infinix Zero 5G ini bisa dapat Antutu versi 9 sekitar 480 ribuan poin. Ini lebih kenceng dari Snapdragon 5G kelas menengah ya, macam 695, atau bahkan sebenarnya bisa disejajarkan dengan Snapdragon 778G yang dipakai Samsung A73 5G yang harganya 7 jutaan. Untuk gaming harusnya nggak ada masalah. Mobile Legends udah pasti lancar jaya, PUBG minimal smooth extreme stabil, Genshin lowest juga oke harusnya sih. Infinix juga bilang kalau Zero 5G punya cooling system. Ada cooling system, ada body plastik,
Harusnya di tangan tuh nggak panas. Tapi apakah bisa mempengaruhi performa? Ya itu kalian lihat aja di video review channel lain. Kami nggak punya unitnya. Yang paling penting itu 5G-nya. Minggu lalu kami baru aja buat video rekomendasi 5G termurah. Rekomendasi di harga 3 jutaan ke bawahnya bikin malas. Terkesan cuma jual 5G doang, sisanya user harus kompromi. Tapi Infinix ini jos, dapat 5G, yang lain tidak dikorbankan gitu, oke. Lanjut lagi ke kamera. Di sini Infinix memilih untuk menggunakan konfigurasi 3 kamera belakang dengan lensa utama 48 megapiksel yang belum tahu sensornya pakai apa. Lalu ada lensa tele 13 megapiksel yang bisa optical zoom 2 kali dan 2 megapiksel depth sensor. Kamera depan 16 megapiksel. Oh, nggak ada ultra wide ya. Cukup disayangkan, padahal lensa ultrawide itu lebih sering kepakai sebenarnya daripada lensa tele. Tapi ya udahlah, toh penentu krusial hasil foto HP itu justru ada di softwarenya. Seperti Vivo. Itu optimasi software kameranya ajib gila sih. Kami sekarang fans boy Vivo. Ya bicara soal software, Zero 5G ini masih pakai Android 11, belum 12, yang dikemas jadi XOS 10. Kami agak kurang update soal XOS ya, tapi kalau dengar testimoni dari pengguna XOS terdahulu, biasanya update-nya itu agak malas. Ya semoga di XOS 10 ini Infinix bisa lebih rajin maintenance, kasih update lah. Karena update OS itu lumayan penting untuk menambah minat beli pengguna loh. Gak sedikit orang yang beli Samsung cuma cari One UI-nya, atau orang beli iPhone cuma cari iOS. Karena mereka tahu update-nya panjang gitu. Jadi mau dipertimbangkan ya Infinix. Apalagi slot SIM non-hybrid, mantap. Jack audio masih ada. Woi, gamers tenang, nggak perlu takut delay. Terus, ini belum ada NFC ya. Aduh, ya. Ini sebenarnya lumayan penting sih, karena sekarang NFC udah banyak kepake, nggak cuma di Jakarta doang. Aduh, Infinix. Satu ini doang sih yang bikin gatel. Ya udahlah. Oke. Jadi gimana? Infinix Zero 5G 3,4 juta. Aduh, udah lama kami nggak excited kayak gini ya. Tadinya kami berasumsi Infinix cuma jual Dimensity 900 doang. Karena bisa dibilang 5G sekarang masih terbatas jadi bahan marketing aja. Karena provider juga belum banyak yang jual paketan 5G, jadi belum kepake. Ya oke lah, banyak orang yang mempertimbangkan future proof dan seterusnya. Tapi apa iya support OS-nya bakal bertahan sampai 5G merata 2-3 tahun lagi? Kalau OS sudah nggak update ya kalian pasti akan ganti. Belum lagi kalau layarnya pecah, baterainya bocor. Karena 2-3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tapi ternyata Infinix kasih lebih dari itu, lebih dari 5G doang. Mereka tetap mikirin pengguna yang masih belum perlu 5G. Ini keren sih. Udah pasti bakal sering masuk list rekomendasi kami. Sebenarnya bakal lebih gila lagi kalau sebaran 5G udah merata dan operator kasih paketan harga yang lebih miring dari 4G, macam 4G ke 5G dulu. Wah, itu udah pasti goib. Tapi di luar 5G dengan harga 3,4 juta, Antutu nyaris 500.000 UFS 3.1. Ini worth, bro. Coba kalian cari HP 3 jutaan yang lebih dari ini, mungkin bisa dihitung pakai satu tangan. Cuma yang nggak ada NFC sih, sedih. Mungkin nanti lawannya Poco lah yang kasih. Kira-kira ada nggak yang mau diversusin sama Zero 5G? Kalian tulis di kolom komentar ya kalau ada. Sekian dulu video nggak jelas ala Gosip Tekno ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.